Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di Dilan, Digital Learning SMK Kesehatan Airlangga. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Banawati. Di sini saya adalah sebagai pengajar guru produktif keperawatan, khususnya mata pelajaran anatomi fisiologi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sistem limfatik. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, untuk materi kita kali ini tentang sistem limfatik ya, kita sudah memasuki ke bab 3 tentang sistem limfatik ya. Nah, sistem limfatik itu adalah suatu sistem tubuh yang berperan dalam menghasilkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nih, pada contoh gambar di atas terdapat ada banyak sekali yang seperti gambar kabel-kabel warna hijau ya. Nah, berada di seluruh tubuh. Kok sama seperti pembuluh darah? Ya, hampir sama, tapi dia di tempat yang berbeda. Ya. Sistem limfatik juga merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder, berarti sekunder kedua. Ya, karena yang primer tentunya adalah sistem peredaran darah. Ya, nah itu baru primer. Tapi kalau misalnya sistem limfatik, dia sistem sekunder atau yang kedua. Ya, kemudian berfungsi untuk mengalirkan limfa atau biasa yang kita sebut dengan getah bening di dalam tubuh kalian. Nah, getah bening itu sendiri merupakan benteng pertahanan bagi tubuh kalian. Ya, kalau misalnya tidak ada, otomatis tubuh gampang terserang terhadap penyakitnya. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Di sini ada sistem limfatik ya. Nah, sistem limfatik namanya sistem berarti kalau misalnya sistem dipecah-pecah, di situ terdapat banyak sekali organ-organ, ya. Ada organ yang pertama ada tonsil, ada nodus limfa, ada timus, ada limpa, ada sumsum tulang dan pembuluh limfa. Nah, untuk fungsi sistem limfatik itu sendiri ada istilah 3M. Apa sih 3M itu? Ya, 3M. M yang pertama adalah mengalirkan, M yang kedua adalah mengangkut, dan M yang ketiga adalah menghasilkan. Untuk M yang pertama, mengalirkan kelebihan cairan interstisial. Pembuluh limfa mengalirkan kelebihan cairan interstisial dari ruang antar sel pada jaringan dan mengembalikannya ke dalam pembuluh darah. Ya. Kemudian untuk M yang kedua mengangkut apa? Nah, mengangkut lipid. Nah, lipid itu adalah lemak, ya. Pembuluh limfa mengangkut lipid dan vitamin yang larut dalam lipid atau vitamin yang larut dalam lemak. Ada vitamin A, D, E, dan K. Atau gampangnya bisa kalian singkat menjadi AD ya. Jadi vitamin-vitamin AD inilah yang larut di dalam lemak ya, yang bisa diserap oleh saluran gastrointestinal atau lambung ya ke dalam darah ya. Untuk M yang ketiga adalah menghasilkan respon imun. Jaringan limfatik mengawali respon spesifik terhadap mikroba tertentu atau sel-sel yang abnormal. Limfosit dibantu oleh makrofag akan mengenali sel asing tersebut dan menghancurkannya. Jadi kalau misalnya ada zat asing yang masuk ya, misalnya ada virus yang masuk, kuman yang masuk, bakteri yang masuk. Nah, makrofag ini adalah bagian yang mengenali ya, setelah dikenali, oh ini virus ini, baru diserang ya dan dihancurkan. Nah, secara anatominya, sistem limfatik itu terdiri dari beberapa ini ya. Yang pertama ada cairan limfa, yang kedua ada pembuluh limfa dan kapiler limfa, kemudian ada organ limfa. Organnya dibagi menjadi dua, ada organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Nah, untuk cairan limfa itu biasanya kita sebut dengan getah bening atau cairan getah bening ya. Nah, cairan ini terdapat pada pembuluh limfa, bukan di dalam pembuluh darah ya. Kalau misalnya pembuluh darah isinya darah ya. Tapi kalau misalnya pembuluh limfa isinya apa? Ya, namanya cairan limfa atau getah bening ya. Nanti sesuai warnanya. Kalau misalnya kelenjar getah bening memang tidak berwarna, memang dia bening cairannya
Sedangkan berbeda dengan pembuluh darah, isinya darah berwarna merah ya. Kemudian ada pembuluh limfa dan kapiler limfa. Diameter dari kapiler ini lebih dari 5 ya, 5 cm untuk diameternya. Kemudian hanya ada satu arah aliran. Berbeda dengan pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darah itu dia mengalir terus, berputar terus. Darah kotor masuk ke jantung dibersihkan, sudah bersih diedarkan lagi ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, seperti itu lagi. Tapi kalau misalnya untuk pembuluh limfa, dia hanya satu kali saja. Satu kali berputar saja. Ya, satu kali dikeluarkan, sudah habis itu dihasilkan lagi, berputar lagi, dihasilkan lagi, berputar lagi, seperti itu. Untuk organ limfatik, ada organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Nah, untuk yang organ limfatik primer ada sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Sedangkan untuk organ limfatik sekunder itu ada nodus limfa atau buku limfa, ada nodul limfa atau tonsil, dan ada limpa. Nah, untuk cairan limfa atau yang biasa kita sebut dengan getah bening, itu komponen plasma darah tersaring melalui dinding kapiler darah membentuk cairan interstisial. Dari cairan interstisial yang telah masuk ke dalam pembuluh limfa baru disebut dengan cairan limfa atau cairan getah bening. Perbedaan utama antara cairan interstisial dan getah bening terletak pada lokasi tempatnya, ya. Nah, contohnya di sini ada tempatnya di plasma ya, pembuluh darah, ada komponen darah. Cairan interstisialnya di ruang antar sel pada jaringan. Kemudian cairan limfanya di pembuluh limfa dan jaringan limfatik, ya, jaringan limfatik. Seperti gambar di bawah, air dan garam yang tersaring keluar dari kapiler dibawa oleh pembuluh limfa dan kembali ke sirkulasi. Nah, untuk pembuluh limfa itu adalah muara kapiler limfa. Ingat, saya garis bawahi di sini adalah muara kapiler limfa. Menyerupai vena kecil, hanya saja dindingnya lebih tipis, yaitu 3 lapis dan katupnya lebih banyak. Yang fungsi dari katup tersebut pada lumen yang mencegah cairan limfa atau getah bening kembali ke jaringan. Seperti yang kita sampaikan tadi, untuk arahnya hanya satu kali, dia tidak akan berbalik lagi, ya. Makanya di sini ada mencegah agar tidak ada arus balik di sini. Kemudian ada pembuluh limfa terdapat di seluruh bagian tubuh, kecuali ada 4 bagian di sini yang tidak dialiri oleh pembuluh limfa. Yang pertama adalah jaringan avaskuler atau jaringan kartilago, epidermis, dan kornea mata. Kemudian ada SSP, sistem syaraf pusat. Kemudian yang ketiga, ya, yang dikecualikan ya, di sebagian limpa. Terakhir adalah sumsum tulang. Nah, di sini ada trunkus limfatik ya, terdiri atas bagian kanan dan kiri. Ya, jadi trunkus limfatik itu ada di bagian tubuh bagian kanan dan ada di bagian tubuh bagian kiri. Nah, trunkus limfatik itu adalah muara dari pembuluh limfa. Terdiri dari 5 trunkus, ada trunkus jugularis, ada trunkus subclavia, ada trunkus bronchomediastinalis, kemudian ada trunkus intestinalis, ada trunkus lumbalis. Sesuai namanya, otomatis letaknya juga berbeda. Kalau misalnya trunkus jugularis menerima limfa dari area kepala dan leher. Kita lihat gambarnya di sini. Ya, di area leher adalah trunkus jugularis dexter, berarti bagian kanan, ada trunkus jugularis sinister, bagian kiri, ya. Untuk yang kedua ada ductus lymphaticus ya, bagian dexter. Kemudian ada subclavia ya. Kemudian ada bronchomediastinalis ya. Kemudian ada lumbalis, ada intestinalis ya, sesuai dengan letaknya. Otomatis nama-nama trunkus tersebut juga berbeda. Untuk berikutnya adalah ductus lymphaticus, merupakan muara trunkus limfatik, mengembangkan limfa ke sirkulasi vena. Terdiri atas ada ductus lymphaticus dextra dan sinistra ya, seperti di gambar tadi. Kemudian berikutnya adalah kapiler limfa, merupakan pembuluh limfa kecil yang merupakan tempat pertama dari jaringan limfa. Tubulus yang terdapat di sepanjang jaringan kapiler kecuali di dalam sumsum tulang merah dan susunan syaraf pusat atau SSP. Ya, tadi ada beberapa tempat yang
dikecualikan ya. Nah, organ limfatik ada primer dan sekunder. Untuk yang primer itu adalah sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Seperti digambar di sebelahnya, ada kelenjar timus yang areanya tepat di area dada. Kemudian ada sumsum tulang merah, itu hanya contoh saja, itu berada di bagian kaki, tapi berada di seluruh tulang yang ada sumsum tulang merahnya. Kemudian ada organ limfatik sekunder, ya. Ada nodus limfa, kemudian ada nodul limfa atau tonsil, kemudian limpa. Untuk sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipih dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Dia di bagian ujung ya, ujung bagian pangkal tulang ya. Kemudian sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit. Jadi sangat penting sekali. Untuk kelenjar timus adalah organ berlobus ganda yang terletak pada dada bagian atas di antara paru-paru. Untuk timus tumbuh selama masa kanak-kanak dan mencapai ukuran maksimum 40 gram pada masa pubertas. Jadi kalau misalnya sudah masa pubertas, otomatis timus tersebut tidak akan membesar lagi, ya. Nah, pada orang dewasa timus mengalami atrofi, ya, dia tidak akan membesar lagi dan hampir tidak berfungsi. Ya, tidak bekerja, otomatis kalau misalnya tidak bekerja, dia mengecil lagi. Fungsi kelenjar timus adalah untuk mempercepat pendewasaan limfosit T, ya. Nah, ini adalah letaknya. Kemudian ada nodus limfa, buku limfa. Dia itu adalah benjolan-benjolan yang ada di, tadi di gambar ini warnanya hijau-hijau, ada bulat-bulatannya, itu adalah nodus limfa atau buku limfa. Ya, buku limfa adalah badan yang terbentuk lonjong atau seperti kacang dan berukuran kecil yang terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Nah, buku limfa tersebut melimpah pada daerah di mana pembuluh limfa bergabung membentuk batang, terutama pada inguingan. Ya, inguingan itu adalah selangkangan, aksiler itu ketiak, dan daerah kelenjar mami. Jadi di area-area selangkangan, area ketiak, area payudara itu banyak sekali nodus limfa dibanding area-area yang lainnya. Ya, nah biasanya di leher itu banyak sekali, makanya mungkin ada kasus ada artis yang meninggal karena terkena kelenjar getah beningnya ya. Berarti dia benjolan-benjolan ini, bulat-bulatannya itu bermasalah. Padahal ini fungsinya sangat penting sekali. Kemudian ada limpa, organ limpa, ya. Organ limpa berukuran panjang sebesar 12 cm, ya. Limpa adalah organ limfa terbesar, ya. Dari ada timus tadi, ada nodus limpa, buku limpa ya. Kemudian ada kapiler ya. Itu yang paling besar di antara organ-organ tersebut adalah limpa ini. Ya, limpa terletak di bagian kiri tubuh di antara diafragma dan lambung. Seperti organ limfa lainnya, limpa dikelilingi oleh kapsul yang perpanjangannya membentuk trabekula. Seperti di gambar ini, ya, di area sebelah kiri perut ya, perut sebelah kiri. Nah biasanya limpa ini sangat penting sekali. Mungkin ada beberapa kasus pemukulan atau perutnya ditendang kemudian bisa meninggal. Padahal cuma ditendang aja, Bu. Kenapa bisa meninggal? Nah, karena organ limpa ini fungsinya sangat penting sekali. Nah, berikut adalah fungsi dari limpa. Pertama adalah membentuk eritrosit atau sel darah merah, terutama saat masih janin, masih bayi di dalam kandungan. Kemudian fungsi berikutnya adalah memisahkan atau menyaring eritrosit yang mati dari sirkulasi darah. Kemudian menghasilkan limfosit dan antibodi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya organ limpanya rusak, otomatis tidak ada antibodi yang bisa melindungi tubuh kalian dari berbagai macam bakteri, virus, dan kuman lainnya yang masuk ke dalam tubuh kalian. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menghancurkan leukosit dan trombosit. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di sistem limfatik ini. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya di Dilan ya tentunya ya. Jangan lupa kunjungi terus di Skakes TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.